memberikan harapan cerah untuk kita semua capai esok bahagia. Dengan rahmat yang maha kuasa, turut membangun nusa dan bangsa, bahu-membahu mencapai visi yang nyata. Dengan Kang Sen Kenko kita berkarya, wujudkan cita serta impian. Di Kang Sen Kenko kita bersama, bergandeng tangan, saya sekata. Hiduplah Kang Sen Kenko, majulah Kang Sen Kenko. Kita bersatu menuju dunia damai dan tentram, selalu memberi yang terbaik dimanapun. Dengan Kang Sen Kenko kita berkarya, wujudkan cita serta impian. Di Kang Sen Kenko kita bersama, bergandeng tangan, saya sekata. Hiduplah Kang Sen Kenko, majulah Kang Sen Kenko. Kami percaya akan ketangguhanmu, kita bersama buat sejarah baru. Majulah, hiduplah, jayalah selalu Kang Sen Kenko. Oke, selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa ya. Selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, pada malam hari ini ya kita ada acara spesial ya karena kita hari ini akan bedah akun marketplace. Nah, jadi bagi teman-teman yang kayaknya beberapa hari yang lalu ya, tadi kan udah dibuka siapa yang mau akunnya dibedah, ya kan? Nah, siapa yang sudah tidak sabar nih untuk bedah akun sendiri ya. Kalau yang tidak sabar boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, silakan. Saya ingin lihat dong semangatnya ya teman-teman. Karena hari ini spesial banget ya. Karena kita akan dibedah nih akunnya ya. Nah, salam hebat luar biasa semuanya. Oke, perkenalkan sekali lagi ya. Nama saya Diana dari Jakarta yang akan menjadi MC Anda pada malam hari ini ya. Senang berkenalan dengan semuanya dan pastinya malam hari ini Anda semua adalah orang yang hebat luar biasa karena kalian semua adalah orang yang ingin maju dan juga orang yang ingin belajar ya. Nah, sebelumnya saya mau lihat di kolom komentar ada siapa aja nih yang semangat. Wow, hanya 2 orang? Memang luar biasa. Ayo, ditambah lagi dong semangatnya ya. Boleh kasih api-apinya ya, karena ini tahun 2025 ya, satu tahun yang baik di mana kita semua akan naik peringkat ya, amin ya. Jadi boleh dong semuanya ya, tulis dari mana asalnya namanya juga ya, api-api semangatnya biar eh, mentor kita juga semangat untuk bedah akunnya semakin detail nanti ya. Kita kan suka yang detail-detail ya, jadi ayo semuanya berikan semangatnya ya. Oke, Banjarmasin, Bu Devi hadir. Oke, siapa lagi? Siap, dari Jakarta Selatan. Wah, satu kota. Salam hebat luar biasa.
Oke, siap. Nah, seperti itu. Ini baru ya semangatnya. Semangat komunitasnya semuanya ada api-apinya ya. Jangan kasih kendor, harus jaga vibrasi. Semangat terus, oke? Baiklah, jadi saya tidak akan lama-lama ya, karena saya tahu ini akan waktunya untuk bedah itu akan serius banget dan panjang ya. Jadi untuk teman-teman, pastikan semuanya siapkan pensel ataupun catatan sendiri. Catat apa yang bisa dicatat, serap ilmunya sebanyak mungkin ya. Pastikan Anda semuanya dapat sesuatu untuk bisa dipraktekkan nanti. Oke, jadi saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya akan langsung saja panggil pembicara kita, mentor kita yang hebat luar biasa ya. Langsung kita panggil Royal Coastal Director Bapak Kristianto Felix untuk boleh membagikan ilmunya ya. Silakan Pak Kris. Oke, terima kasih Mas. Selamat malam semuanya. Saya luar biasa. Terima kasih Bu Diana ya sudah di edifikasi pada malam hari ini. Kita mau belajar sama-sama ya di kelas online tentang optimasi produk dan juga bedah akun. Dan kali ini bedah akunnya spesial ya. Saya sudah bukain semuanya ya, akun yang sudah dilampirkan dari tadi pagi dirilis ya kan. Nah, harapannya nanti kita diskusi ini langsung saya tampilin di slide ya. Saya nggak bukain satu-satu, sudah saya tampilkan dalam bentuk slide ya. Habis itu kita akan diskusi. Kalau suaraku mungkin kurang bagus, nanti tulis saja di kolom komentar ya, karena kemungkinan jaringan atau apa nanti saya bisa switch ke kuota. Ya, ini WiFi mudah-mudahan bersahabat. Oke, eh, saya coba share screen ya Bapak Ibu ya. Saya coba share screen. Oke, masuk ya. Sebentar. Saya masuk ke slide PPT-nya. Oke, slide-nya sudah update belum? Nah, sebentar, sorry, sorry. Sudah update ya. Oke, sip. Nah, saya kenapa share screen pakai ini ya, apa namanya, PPT ini, nanti langsung kita Bapak Ibu ya, supaya kita bisa kasih tahu eh ini loh yang kita maksud ya kan, jadi langsung live ya. Nah, sebentar ya. Oke, sebentar. Putus-putus ya? Wah, putus-putus nih suaranya. Suaranya putus ya. Jelas ya sekarang ya. Sudah jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita langsung untuk apa terutama bagi pemilik toko di Shopee, Bapak ya. Nah, ini saya mau tampilkan, tolong diperhatikan slide-nya, mungkin kalau demo. Nah, suara terus tuh. Ya, suaranya masih putus-putus Pak Bentar. Kris. Oke, kita tunggu sebentar. Pak Kris lagi kendala sinyal. Oke, sudah aman suara saya sekarang? Aman Pak Kris. Oke, coba tes lagi Pak Kris. Sudah lancar ya? Sudah. Sudah lancar ya? Oke, coba dilanjut.
Oke, aman ya sudah sekarang? Oke, lanjut. Sekarang aman. Oke, untuk screen-nya. Oke, lanjut ya. Yuk. Oke, Tes. Kalau suara di sini oke nggak? Oh, bagus Pak Kris suaranya. Aman. Yang di sini bagus ya. Sudah, saya Ya, pakai lebih iPad saja clear. sudah. Ini si komputernya saya matiin aja ya. Oke, oke. Oke, ini memang disuruhnya pakai iPad berarti. Oke, lanjut. Bapak Ibu, di sini saya mau jelasin untuk seorang pemilik toko di Shopee itu Anda perlu memperhatikan eh, yang pertama di paling atas ya. Anda itu ada target yang harus dipenuhi. Kalau terutama Anda ingin jadi star seller di Shopee. Nah, Anda perhatikan ya. Kalau Anda ingin jadi star seller, sebentar. Kalau Anda ingin jadi star seller, atau di sini dia punya keunggulan ya kalau star seller di Shopee, itu dia punya fitur misalnya bisa affiliate, ya, punya apa namanya reputasi toko sebagai star seller itu pasti berbeda dengan kalau toko biasa. Nah, kalau kita nggak punya star seller, nanti masalahnya adalah kedepannya kita nanti punya reputasi itu tidak kuat dibandingkan yang star seller. Nah, target kita di Shopee itu bisa star seller secepatnya, Bapak Ibu. Nah, ada kriteria yang harus dipahami kalau Anda ingin jadi star seller di Shopee. Nah, ini saya mau tekankan di sini adalah yang pertama targetnya adalah minimal ya, ada closingan itu 1 bulan ada di atas 9. Ya, kalau bisa 9 atau di atasnya. Nah, kalau toko saya sudah memenuhi kurang lebih di 1 bulannya 114. Nah, kalau bisa juga 30 hari terakhir, itu Anda bisa transaksi suksesnya itu adalah 10 orang yang check out ya. Ada 10 transaksi berhasil dan kalau Anda memenuhi masih ada hal berikutnya lagi. Targetnya Bapak Ibu, Anda punya omset itu di atas 19 juta. Nah, itu target. Target ini besar atau kecil ya tergantung dari orang yang membangun Bapak Ibu ya. Ini Anda perhatikan ini nolnya ada 6 Bapak Ibu ya. Nah, itu totalnya targetnya 19 juta dalam sebulan. Nah, supaya Anda bisa capai star seller. Kalau bisa jangan ada yang namanya penalti ya. Penalti itu jangan sampai ada. Ya. Nah, kemudian pastikan di Shopee juga Anda tuh jangan apa namanya ada produk yang pre-order terlalu banyak. Ya. Nah, dan juga ini di target ini jumlah hari pre-ordernya tuh kalau bisa di bawah 5. Pastikan semua orang barang yang kita jual tuh ready stock. Dan ini yang paling orang itu jelek biasanya. Nggak fast respon. Jadi dia nggak bisa 100% itu chat yang dibalas itu. Mungkin cuma 80%, 90%. Ya kan sayang. Ya kan kalau bisa sebaik mungkin 100%. Semua itu dibalas. Gitu ya. Nah, dan penilaian tokonya kalau bisa tuh di atas 4,3. Maksudnya apa yang kasih bintang 5 Bapak Ibu? Semakin tinggi bintang 5-nya, semakin banyak, ya semakin baik penilaian toko kita. Tapi memang tidak semua orang itu mau ngasih bintang 5. Ya, tapi nggak usah khawatir. Selama Anda servisnya cepat, selama Anda kirimnya barangnya sesuai, ya, dan juga Anda itu fast respon, orang biasanya akan kasih Anda bintang 5. Nggak usah khawatir, ya. Nah, dan ini target. Ya, target Anda secepatnya setelah gabung di Shopee itu bisa capai yang paling berat di sini syaratnya pasti yang ini, Bapak Ibu. Syarat untuk 19 juta. Ya kan? 19 juta ini dalam 30 hari terakhir ya. Ini yang paling berat. Kalau cuma 10 pembeli, 10 transaksi ini mah gampang lah ya. Yang paling sulit itu pasti adalah omset.
Nah, oleh karena itu, yuk kita belajar sama-sama bangun Shopee supaya bisa star seller, ya. Nah, di star seller pasti reputasinya makin tinggi, makin bagus. Yang kedua juga fasilitasnya juga di-upgrade gitu kan. Nah, mungkin fitur gratis ongkirnya jalan. Ada fitur mungkin diskon khusus untuk star seller atau apa ya. Kan itu semua dari Shopee-nya yang menentukan. Oke, lanjut ya. Nah, kita lanjutkan menuju ke slide berikutnya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Saya langsung mau coret-coret supaya enak ya, supaya enak. Anda perhatikan, toko saya namanya Suganda Enterprise. Nah, di Suganda Enterprise ini Bapak Ibu, Anda perhatikan, toko Anda sendiri itu Bapak Ibu, sering aktif atau enggak? Kelihatan enggak itu? Kalau enggak kelihatan, saya kasih putih deh. Nah, setiap toko itu Bapak Ibu, ada masa aktifnya terakhir kapan? Kalau Anda pemilik toko di Shopee, ngecek Shopee-nya aja belum tentu setiap jam atau eh, setiap hari. Nah, bermakna pembeli Anda juga kemungkinan nggak yakin ini orang tokonya online nggak ya? Ini orang jualannya niat nggak ya? Bahkan Shopee berhak untuk menutup toko Anda kalau memang Anda nggak pernah buka sama sekali. Anda paham nggak itu? Jadi jangan dikira bikin toko terus kita taruh aja itu bakal ada yang beli tanpa Anda pernah buka Shopee-nya sama sekali toko Anda. Nah, itu kekeliruan besar sebagai seller. Ya, Anda harus wajib sering untuk minimal cek toko Anda online, ceklah untuk apa kolom komentarnya ya atau cat-catnya itu dari konsumen. Atau Anda naikkan produk lah paling gampang ya kan. Anda kalau di awal-awal tuh naikkan produk 5 produk 4 jam sekali itu loh. Nah, sering-seringlah masuk ke akun Anda. Nah, kemudian jangan puas cuman upload 20 produk, 50 produk. Saya total sudah upload 183 produk. Nah, performa chat 100% dan dibalasnya hitungan menit, bukan jam. Ingat ya, bukan jam. Anda kalau lewat 15-20 menit aja, mungkin orang itu sudah check out sama orang lain. Nah, ini penting banget. Makanya toko itu pakai notifikasi suara yang jelas. Jangan sampai gara-gara nggak ada notif yang masuk, suara yang masuk, karena Anda silent, Anda nggak tahu tuh ada pembeli yang sudah mau order cake Life Force. Nilainya 1,6 juta. Sayang kan? Tahu-tahu ya nggak direspon aja, ya kan? Habis kita kasih tahu barangnya ready, silakan disuruh check out, tiba-tiba nggak respon. Ya nggak respon itu bisa dua hal Bapak Ibu. Memang belum online, atau dia ada kemungkinan dia sudah di follow up orang lain. Simple ya. Seperti itu. Berikutnya, kalau Anda tuh punya toko, sudah terkenal, sudah banyak pengikutnya. Nah, ini pengikut Bapak Ibu. Ya, pengikut ini adalah orang-orang yang sudah sering belanja di toko Anda. Mereka biasanya akan follow. Ya, kalau di Instagram itu follow. Kalau di Facebook itu namanya berteman. Ya kan? Di Shopee itu menjadi pengikut toko kita. Apa gunanya pengikut ini Bapak Ibu? Di saat Anda live, mereka bisa dapat notifikasinya semuanya Bapak Ibu. Anda kalau punya pengikut 5.000, 10.000, 100.000, semua pengikut Anda itu bisa dapat notifikasi kalau Anda live. Live notif ya. Itulah kenapa jangan kaget Bapak Ibu. Kalau istilahnya apa namanya artis-artis nge-live itu, kenapa dia bisa rame? Karena mereka pengikutnya banyak ya. Notifnya itu terkirim ke semua pengikut Anda. Kalau Anda nge-live. Itulah gunanya kalau Anda itu rajin nge-live, suruh mereka mengikuti toko kita. Ya. Nah, kemudian berikutnya untuk penilaian. Ya, tadi sudah dibilang ya, penilaian itu juga penting Bapak Ibu. Yang namanya toko, toko kita tuh hidup dari yang namanya rating. Ya, penilaian ini rating. Rating. Nggak ada rating, nggak ada nilai, nggak ada ulasan,
yang orang nggak percaya sama toko kita. Ya, jadi pastikan penilaian itu bagus. Ya, sisanya cuma data aja nih bergabung 7 tahun ini ya, ini sekedar apa info aja ya, nggak terlalu penting. Nah, yang terpenting adalah tadi ya, pengikut itu penting kalau Anda bisa naikkan, tapi jangan beli Bapak Ibu. Ya, ini asli. Kalau bisa pengikut itu yang asli. Saya tulisin asli ya. Untuk pengikut pilih yang asli ya. Seperti itu. Nah, itu harapan dari saya ya. Pakailah pengikut yang asli. Sampai di sini nanti kalau ada yang kurang jelas nanti kita bisa jawab tanya jawab ya di belakang. Nah, nanti oh ya, berikutnya ya. Saya mau ceritakan dulu setelah Anda masuk ke akun Shopee seseorang, ya Anda masuk ke tokonya seseorang, mereka itu bisa ngecek Bapak Ibu, entah Anda itu punya kategori toko produk, sorry, kategori produk di sini ya, kategori di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya bikin namanya kategori Bapak Ibu. Nah, jadi orang itu mau nyari apa itu saya sudah bikinkan kategorinya. Diklik nanti dia langsung bisa muncul. Nah, masalahnya apakah Anda sudah bikin yang namanya kategori? Ya, kategori ini akan muncul tampilannya di website ataupun di HP Anda. Itu penting sekali. Karena orang itu nggak ada waktu kadang untuk nyari-nyariin tokonya kita tuh ruwet di mana tempatnya, posisinya nggak nemu-nemu, mereka kadang klik itu mempermudah mereka. Seperti itu ya. Nah, kemudian Anda juga penting, di sini ada yang namanya deskripsi. Ya, ini deskripsi toko Anda ya. Deskripsi toko. Ini penting. Membuat orang itu istilahnya kalau ingin tahu kita ini pemilik tokonya siapa ya kan. Nah, lokasinya di mana ya kan. Nah, kemudian kalau sosmed ini saya rasa sudah nggak bisa dimasukin Bapak Ibu ya di Shopee untuk saat ini, tapi dulunya bisa. Dulunya nggak ada masalah. Makanya saya nggak pernah update lagi. Kalau diupdate nanti takutnya nggak apa nomor HP dan lain-lain itu nggak bisa masuk Bapak Ibu. Tapi kalau bisa masukkan detail dari toko Anda punya lokasi, ya tujuannya nanti kalau misalnya ada yang pengen offline dan segala macam itu bisa membantu, ya. Itu tampilan yang bisa Anda edit di mana? Ini ngeditnya Bapak Ibu di dekorasi, ya. Tampilan ini ngeditnya di dekorasi toko di Shopee ya. Oke. Nah, ingat ya, pesan saya tadi yang pertama ya sebelum saya pindah ganti slide, pastikan Anda sering online ya, karena di sini menentukan Anda itu sering dicek sama orang itu aktif atau enggak tokonya. Orang akan beli ke toko yang aktif ya, bukan ke toko yang sering apa offline ya. Offline itu ya 3 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu online ya nggak mungkin dia beli kalau nggak pernah aktif Bapak Ibu ya. Lanjut. Hilang ya tuh. Nah, berikutnya. Berikutnya ya, saya mau sharingkan ini adalah untuk ini ya, tampilan. Suara jelas. Nah, berikutnya adalah tampilan. Nah, tampilan di dalam dekorasi itu penting. Nah, tampilan di dekorasi ini pentingnya di sini Bapak Ibu ya, Anda perhatikan. Nah, ini Anda bisa edit-edit Bapak Ibu. Ya. Nah, ini bisa Anda edit-edit yang mana Anda bisa masukkan link di dalamnya. Link produk. Nah, ini Anda bisa klik, nanti bisa nyambung ke produk yang Anda mau jual. Ini bisa diklik semua Bapak Ibu. Ya, bisa diklik semua. Nah, kemudian masukkan juga kalau bila perlu video pendukung. Video pendukung.
Nah, misal nih saya mau promosiin kayak ke Leforce. Ya, kalau misalnya Anda mau promosiin kayak ke Leforce, ya Anda kalau bisa promosiin videonya kayak ke Leforce dari artis-artis yang terkenal kan. Nah, misalnya Rizky Bilar. Contoh seperti ini ya. Nah, kemudian eh, Anda juga kalau mau main dekorasi berikutnya itu juga bisa main yang namanya dekorasi slideshow. Nah, sehingga kalau ini diklik orang nanti dia setiap berapa second, 3 second, sorry, setiap 3 detik dia bisa scrolling scrolling sendiri misalnya. Itu juga ada fitur seperti itu. Ya. Nah, ini juga sama. Nanti ini bisa terhubung dengan link produk Anda kalau diklik ya. Nanti bisa terhubung sama link produk kalau Anda klik ya. Syaratnya diklik ya. Pastikan Anda sudah setting sebelumnya di mana semua di dekorasi toko. Saya lihat banyak tadi yang nggak bikin yang namanya dekorasi toko sama sekali. Nah, itu problem ya. Nah, berikutnya sama ya, foto-foto pendukung ini juga silakan nanti kalau diklik supaya bisa nyambung ke produk yang kita promosikan. Nah, di sini misalnya ya, kalau Anda mau tampilkan lagi ya, di dekorasi itu bisa tampilkan lagi yang namanya produk terlaris. Nah, produk terlaris kita tuh apa sih gitu kan? Nah, mayoritas di toko saya tuh ada Nates, Nates, Nates. Nah, terus ada juga buku, ada chain, ada soya. Lumayan ya. Ini dibikinkan 6 kategori produk yang terlaris di toko saya. Nah, berikutnya misalnya ada kita mau tampilkan promo cake lovers di paket bis. Lumayan Bapak Ibu terjualnya ya kan kalau saya sudah apa namanya punya penjualan banyak ini pastikan yaitu di boost Bapak Ibu ya. Kalau sudah mau diiklankan sudah bisa ya. Misalnya SOP, Romil ya, Milkrom silakan. Saya kalau promosikan di depan ini selalu yang nilainya besar Bapak Ibu, yang nilainya jutaan ya. Pastikan kalau promosi yang nilainya besar. Kalau saya, kenapa? Karena nilai target saya adalah orang itu ya bisa closing nilainya jutaan juga gitu loh ya. Nilainya yang besar. Kalau yang kecil-kecil ya pasti sudah pasti di produk terlaris. Ini kan nilainya kecil-kecil, betul kan? Nah, tapi promosikan yang nilainya besar-besar yang mungkin juga favorit. Nah, di yang atas-atas ini tadi ya. Nah, kategori itu juga ada muncul di sini Bapak Ibu ya. Nah, tapi dalam bentuk gambar-gambar ini juga boleh didekorasi. Nah, berikutnya ya. Nah, kalau misalnya tampilannya di bawahnya produk-produk saya, ya ini namanya kategori Bapak Ibu. Ini kategori lagi. Kalau orang klik nanti muncul produknya yang sesuai kita mau. Nah, apakah Pak Kris desainnya sama semua? Pakai template. Template saya kan seperti ini Bapak Ibu. Ini kan namanya template. Jadi template-nya sama semua nih. Modelnya sama semua. Ini template Bapak Ibu. Memang saya akui saya nggak pakai template semuanya Bapak Ibu. Ya. Nah, ada yang cuman apa selfie yang seperti ini ya kan. Nah, ada juga yang seperti pasta gigi polosan putih gini doang. Soya cuman polosan gini doang. Nah, tapi idealnya kalau ingin bagus itu rapi semuanya satu jenis template ya. Nah, dan kalau ingin dilihatnya lebih banyak peluangnya naikkan produk. Naikkan produk itu membantu iklan secara manualnya. Dan ingat semakin banyak produk yang Anda upload, kemungkinan itu terjualnya lebih besar. Kalau cuma 10 produk sama 50 produk sama 100 produk, ya pasti kemungkinan terjualnya di 100 produk lebih banyak daripada yang cuma 10 produk atau cuma 20 produk. Ya. Dan kalau bisa bikinlah kategori-kategori seperti ini untuk memudahkan konsumen itu cari gitu loh ya. Ini saya kasih Anda saran. Nah, ini contoh juga ya. Nah, kita kalau bisa juga pastikan update update harga terbaru Bapak Ibu ya. Update harga terbaru ya. Nah, Anda bisa juga mainkan yang namanya variasi produk. Nanti ya kalau mau belajar bareng-bareng, intinya variasi produk juga penting ya. Jadi misalnya ada variasi
beli satu atau beli tiga. Nah, boleh seperti itu ya kan. Nah, misalnya variasi produk lainnya ya kan. Eh, Nates. Nates itu kan ada eh, paket hemat. Nah, paket hemat atau Anda mau ngomong SGF, SGF juga ada paket hematnya. Nah, itu Anda kalau mau bikin variasinya juga boleh. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, di sini Anda perhatikan untuk produk-produk seperti Keke Life Force ya, saya itu langsung tampilkan gambar produknya sih. Saya nggak terlalu banyak bertele-tele jelasin manfaatnya kalau untuk Keke Life Force. Ada sih yang memang ada penjelasannya juga ada di slide-slide sebelumnya tuh ada ya kan. Nah, tapi saya untuk model-model tertentu saya tonjolin gambarnya. Nah, kalau di Keke Life Force ini variasinya juga banyak ya. Jadi variasi Keke Life Force. Variasi Keke Life Force Rose Gold misalnya ya. Nah, saya tampilkan tuh variasinya ada Rose Gold 24 Stone misalnya, ada Rose Gold apa? Oval Stone. Nah, ada lagi Rose Gold apa? Rose Gold Love Full Stone. Nah, misalnya banyak kan? Nah, itu bikinlah semua Bapak Ibu ya. Kalau bisa jadi satu tempat atau misalnya mau dibikin satu persatu juga boleh. Nah, itu supaya isinya lebih banyak, memungkinkan orang itu juga check out ya. Dan ini contohnya ini paket pemula. Paket pemula ya tulis saja tulis di situ paket pemula. Paket bis tulislah paket bis. Keke mengizinkan Bapak Ibu kalau nggak ada di pemula paket bis, misalnya kita mau jual harga normal ya, harga normal silakan. Harga normal 1,6 juta silakan. Aman gitu ya. Nah, sampai di sini nanti kalau ada yang mau bertanya silakan ya, tulis saja di kolom komentar nanti kita bisa diskusikan. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau bertanya? Aman? Aman ya? Oke. Sampai materi saya kalau sudah aman nanti bisa dilanjutkan Pak Wawan karena Pak Wawan di sini slide-nya saya mau tampilkan ini untuk tokonya Pak Wawan. Mungkin Pak Wawan boleh melanjutkan, Pak. Oke, aku lanjut langsung Pak Kris ya. Ya, Oke, mau sedikit kasih masukan dikit dari yang Pak Kris sampaikan tadi. Bahwasannya yang Pak Kris sampaikan tadi di halaman depan ini sebenarnya yang disampaikan Pak Kris itu cara mempertahankan star seller. Nah, sebenarnya untuk mencapai star seller itu cukup mudah ya, nggak perlu nyampe omset ke 19 juta dari pengalaman saya. Yang penting semua kategori itu bisa centang hijau semua dan omset tuh minimal kalau nggak salah itu 2 sampai 3 juta aja per bulan. Itu itu bulan depannya bisa auto jadi star seller. Nah, ketika udah jadi star seller, pertahankan 2 juta per bulan tadi selama 6 bulan. Berturut-turut nggak boleh putus. Pokoknya minimal satu bulannya itu 2 juta selama 6 bulan. Nah, itu baru nanti upgrade ke Star Plus. Nah, ketika udah Star Plus, cara mempertahankannya yang digambar ini adalah 19 juta per bulan minimal. Tapi jangan hanya fokus ke omsetnya, tapi komponen lain juga harus dipertahankan seperti performa chat, jumlah transaksi yang berhasil, terus penilaian itu juga harus dipertahankan. Dan ini dari toko saya ya. Bentar saya zoom dulu. ini Star Plus, Pak. Saya ngomongnya salah, Pak. Ini Star Plus, Pak. Ya, Star Plus ya, yang Pakis tadi kan mempertahankan Star Plusnya. Jadi Pakis kan belum menjelaskan cara capai Star dulu kan Seller. Star dulu belum ke Star Plus. Ya, jadi urutannya saya tadi salah ngomong ya. Jadi yang Ya, biasa, kemudian ke Star Star Seller, terus Star Plus. Udah gitu doang kan urutannya? ya. Heeh. Yang biasa ke Star, habis itu Star Plus ya betul. Ya, sip, sip, sip. Oke, saya jelaskan dulu. Ini update 18 Februari ya. Penjualan pembeli yang berbeda 30 hari terakhir ini 206. Ya memang
Januari Februari ini memang yang saya rasakan itu rata-rata pembeli baru semua. Jadi organik saya itu kurang terlalu jalan. Kalau nggak iklan nggak dapat traffic. Soalnya rata-rata konsumen repeat ordernya ini agak-agak macet dikit. Jadi mau nggak mau harus iklan. Dan memang harus diakui setiap bulan itu pembeli baru Natas itu setiap bulan itu bertambah. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru memulai menjalankan toko marketplace-nya, jangan bekerja hati dengan alasan nanti saya baru mulai berarti kan saya sulit dong dapat omsetnya. Nggak seperti itu. Jadi setiap bulan, setiap hari itu konsumen atas itu di Shopee itu tetap bertambah terus. Jadi Bapak Ibu yang segera memulai marketplace-nya akan kebagian konsumen Bapak Ibu semua. Oke. Ini pembeli berbeda 30 hari terakhir 206. Padahal target minimalnya 9. Terus transaksi berhasil 30 hari terakhir 215. Memang kalau di toko saya itu minim banget cancelan. Minim orderan di cancel ya. Memang ada tapi nggak terlalu banyak. Terus ini pendapatan 30 hari terakhir ini 48 juta, ya lumayan lah untuk mempertahankan. Terus poin penalti. Nah, poin penalti ini juga saya mau reminder. Jadi kadang-kadang kita yang awal-awal baru memulai marketplace itu takut banget kalau kena poin penalti. Tapi kalau dari pengalaman saya, selagi poin penaltinya masih di bawah 3, itu masih cenderung aman. Tidak ada teguran apapun dari Shopee. Kalau udah masuk ke poin keempat dan seterusnya, itu mulai ada teguran. Entah itu salah satu produknya diturunkan atau produknya dibatasi dan lain-lain. Tapi jangan sampai ya, jangan sampai tolong dirawat tokonya betul-betul. Jangan sampai poin penaltinya itu di atas 15 poin. Karena dampak resikonya nanti toko kita tuh akan dibekukan selama 28 hari. Nah, baru nanti bisa pengajuan untuk diaktifkan kembali. Karena saya ada salah satu teman juga yang tokonya nggak terlalu keurus dan orderannya selalu batal otomatis karena nggak dikirim sampai poin penaltinya itu 18. Nah, bulan depannya akunnya dibekukan. Dan itu buat reminder buat Bapak Ibu, jangan sampai seperti itu ya. Terus pre-order saya 0, presentasi chat 100%. Nah, 100% ini karena notifikasi saya selalu on. Seperti yang Pak Kris jelaskan tadi, notifikasi selalu on karena saya selalu pegang HP terus. Jadi kalau ada notif saya kurang dari 1 menit pasti udah saya buka. Kalaupun lambat itu mesti gara-gara sinyal. Tapi rata-rata saya bisa fast respon. Selagi saya masih belum tidur, pasti saya akan balas. Terus penilaian toko 4,92. Penilaian toko ini adalah jumlah keseluruhan penilaian. Jadi penilaian toko ini kan rata-rata. Jadi kalau toko kita itu banyak banyak bintang limanya, itu pasti poinnya di atas 4 koma. Tapi kalau eh, bintang limanya itu sedikit, pasti 4 4 ke bawah gitu. Mungkin dari sini ada pertanyaan mungkin sambil berinteraksi. Mungkin Pak Wawan bisa Oke. bantu baca di kolom komentar kalau ada yang bertanya, Pak. Oke, ini untuk sementara belum ada pertanyaan ya. Oke, bisa di next Pak Kris. Oke, ini saya tunjukin tokonya Pak Wawan ya. Silakan Pak Wawan. Ini seperti tadi mungkin boleh di-sharingkan yang di atas dulu, Pak. Kebaca nggak? Oke, bentar aku zoom dulu. Oke. Sebenarnya yang di screenshotkan Pak Kris ini adalah tampilan versi desktop. Kalau tampilan versi desktop itu memang saya jarang ngedit ya, soalnya traffic dari web itu sangat kecil. Rata-rata saya ngeditnya itu untuk tampilan dari seluler itu. eh atau itu Pak, saya langsung tampilkan dari HP aja atau gimana? Soalnya ini via tampilan web ini itu apa ya, agak sulit dijelaskan. Soalnya kan kebanyakan konsumennya kan dari HP semua, jarang pakai web. Oh iya, entar tapi maksud saya yang ada dulu aja. Contoh di sini apa? eh Pak Wawan ini kan waktu saya bikin surat ini kan maksudnya kan juga aktif tokonya ini kan Oh ini buka ini toko terus. toko saya yang satunya ya, oke oke deh. Toko Iya, saya yang satunya bukan, oke oke. ini kita bahas toko yang Bapak kasih linknya.
Oke, oke, sorry, sorry, sorry. Kita nak ngomong yang toko 50 juta, toko yang kedua. Ya, Nah, oke, oke, oke. Ini juga sebagai contoh ya. Ini toko yang kedua ini juga saya masih baru bangun. Apa itu masih ngedit juga. Jadi kalau step saya itu saya maksimalkan dulu semua produk dan kalau saya itu ngeditnya itu berurutan ya sesuai yang ada di KKD ID biar saya nggak bingung. Kalau beberapa dari Bapak Ibu mungkin ngeditnya mulai dari natas dulu dengan alasan Nates kemungkinan besar closingnya itu lebih tinggi, mungkin seperti itu alasannya. Tapi kalau dari pengalaman saya, karena produknya itu banyak, lebih dari 100 produk, makanya saya ngeditnya tuh dimulai dari SDF dulu, sesuai urutan dari KKD ID. Jadi kalau di KKD ID kan dari SPF dulu, Niwana SOD, terus Pitayang, terus Kangzen dan seterusnya sampai ke soya dan kopi biar nggak bingung gitu ngeditnya. Ini kalau toko saya ini tuh sebenarnya tokonya udah lama ya, tapi banyak yang tak arsipkan. Soalnya toko ini tuh dulu tuh bermasalah, sering kena takedown, sering kena blokir. Jadi saya cari amannya adalah bikin toko satunya yang sekarang lumayan gede itu. Dan kalau ini masih proses apa ya, masih proses perbaikan. Oke, mungkin bisa teman-teman di teman-teman perlu tahu Pak Wawan. Dulu tuh kenapa tokonya Pak Wawan tuh sampai kena blokir tuh ngelanggar apa, Pak? Oke, yang pertama, saya dulu pakai akun ini tuh sering bikin FO, fake order. Karena dulu itu saya dapat konsumennya dari Facebook minta pembayaran COD. Dan dulu itu saya taunya untuk pembayaran COD itu hanya via marketplace. Nah, saya nggak tahu kalau untuk bikin FO itu harus pakai sinyal yang berbeda. Nah, waktu itu saya pakai sinyal yang sama, transaksinya berhasil. Besoknya kena blokir, nanti dibekukan sementara. Habis itu di toko ini dulu kan masih awal-awal ya, nggak terlalu banyak pengalaman. Produknya juga sering ke takedown Shopee dengan alasan terindikasi produk multi level. Itu juga pernah. Tapi seiring berjalannya waktu, saya perbaiki di judul, di deskripsi, di gambar terutama yang tidak boleh mencantumkan sosial media. Apa itu pelanggaran seperti itu sudah minim, nggak udah jarang terjadi lagi. Oke, saya tulis ya Pak ya. Dilarang yang namanya fake order ya kan? Iya, dilarang fake order. Apalagi pakai jaringan yang sama ya kan? HP yang sama itu kan bunuh diri namanya. Nah, iya betul. Terus apa lagi Pak tadi Terus nggak boleh fake order, terus apa ya? yang dari Terus gini, pengalaman? kalau produk kita tuh tiba-tiba kena blokir, kita ajukan banding aja ke Shopee-nya, bisa atau enggak. Kalau memang nggak bisa ajukan banding, ya otomatis mau nggak mau produk yang udah ada penjualan itu kita hapus dan kita upload ulang. Tapi untuk upload ulang juga jangan di bulan yang sama. Itu pasti terdeteksi lagi. Jadi contohnya tiba-tiba bulan ini produk kita keblokir. Bulan depan kita baru upload lagi. Jangan hari ini blokir, minggu depan diupload. Ya otomatis pasti keblokir lagi. Itu perlu kasih jeda biar algoritma Shopee itu nggak bisa membaca gitu. Jangan upload produk yang sama diblokir gitu ya. Ah, betul. Ya, menghindari kena pelanggaran poinnya bertubi-tubi karena tidak bisa dipungkiri Shopee itu kalau ada poin pelanggaran makin lama makin banyak akun kita bisa kenapa begitu ya. Ya, betul. Oke, lanjut Pak. Ini ada slide berikutnya. Bentar, Oke, slide berikutnya. Oh, panjang ini bentar. 10. Oh, aman-aman Pak. Ini kita masuk ke slide nomor 12. Nah, ini contoh Pak. Tokonya Pak Wawan ini yang di-share Ya. di grup. Boleh Pak, di-sharing Pak. Oke, jadi sejak awal toko ini kan memang tokonya kurang keurus ya. Kayak saya lebih mengurusi yang toko utama. Tapi aku pikir-pikir sayang juga gitu kan. Toko yang sebelumnya sudah ada reputasi meskipun pernah bermasalah, tapi
apa salahnya gitu dibangun lagi. Dan perbedaan desain adalah saya desainnya cukup simpel ya, nggak terlalu banyak aneh-aneh. Backgroundnya aja ini cari di Google, terus penataan produk itu sekreatifnya saya. Jadi yang penting itu tertata rapi, enak dilihat. Nah, terus kalau yang di bawah ini kan ada sedikit tulisan kecil-kecil ya. Nah, itu saya tuliskan beberapa benefit dan keunggulan. Soalnya toko yang kedua ini rencananya nanti kalau udah selesai upload semua, rencananya tuh mau diiklankan di Facebook juga. Makanya di gambar saya berikan sedikit keterangan gitu. Ya memang untuk bikin satu gambar itu perlu mikir dulu ya, karena harus mikirin keunggulannya apa, benefitnya apa, kan itu harus kita pikirkan agar konsumen itu punya gambaran kenapa harus membeli produk toko tersebut. Apa alasan untuk membeli produk toko tersebut? Mungkin karena desainnya dia suka atau penjelasannya yang jelas, ya berbagai macam persepsi konsumen membeli di toko kita gitu. Terus yang pasti kalau dari saya pribadi membangun toko itu tak pastikan semuanya harus rapi, harus seragam. Jadi template-nya sama, mungkin penataan produk di dalam gambarnya mungkin beda, ada yang miring ke kanan, miring ke kiri, tapi pastikan juga background-nya itu sama semua. Jadi biar bisa membentuk branding dari toko kita, bahwasannya kalau background seperti ini, desain seperti ini ya, cuman toko ini aja yang punya, itu. Jadi ibaratnya produk kita ini di scrap atau diupload ulang sama toko yang lain, toko tersebut kita bisa laporkan ke Shopee untuk nge-take down karena memang sejak awal desain yang seperti ini tuh hanya toko ini aja yang punya. Itulah pentingnya kita punya desain toko yang menarik dan bisa membangun branding setelah reputasi. Tadi sempat saya lihat ada satu temen yang nggak pakai logo, Pak. Tokonya itu nggak punya logo, Mas Ian. Ini logonya yang saya Ya, benerin ini Bapak Ibu ya. Ini semua logonya Bapak Ibu ya. Jangan lupa supaya tidak dicomot orang sembarangan. Kalau dicomot kita bisa klaim itu toko kita punya logo gitu loh. oke. Kalau kita mau klaim. Oke, untuk bikin logo itu sebenarnya simpel-simpel aja ya, banyak banyak cara. Tapi yang terpenting Bapak Ibu itu harus menentukan nama tokonya itu seperti apa dulu. Untuk bikin logo itu banyak cara. Sekarang banyak AI yang bisa bisa bantu bikinkan logo. Tapi namanya itu kita harus pikirkan. Bisa tanya ke ChatGPT atau apa dengan spesifikasi tokonya. Contohnya kalau toko saya ini kan yang ini kan namanya selalu stok titik online ya. Memang sebelumnya tuh tujuannya mau dipakai produk random. Tapi dipikir-pikir apa ya, produk keke sebenarnya udah sangat banyak gitu kan. Dan kalimat selalu stok kan istilahnya kan selalu ready gitu kan. Nah, ini juga kalimat ini juga sebenarnya dapat referensi dari beberapa website sih, hingga akhirnya saya menemukan apa itu nama toko ini. Dan pastikan nama toko kita itu kalau bisa tidak lebih dari 3 kata. Jadi biar mudah diingat. Itu. Contohnya kalau toko saya yang utama kan tokosehat.id. Jadi bikin nama sependek mungkin, sesimpel mungkin, yang gampang diingat orang. Jadi ibaratnya orang habis belanja di toko kita nih, ada temannya yang tanya belanja di Shopee toko apa namanya. Kan simpel ngomongnya, tokosehat.id. Nah, ketika ketik di pencarian Shopee pasti muncul karena nama toko kita itu mudah dicari. Oke, seperti itu Pak Kris. Bisa di next. Oke. Ini tampilannya ada kategorinya Pak. Boleh di-sharingkan. Oke, untuk kategori saya pakai kategorinya itu sesuai sama keke. Jadi kalau ada super green food ya isinya super green food aja. Kalau Niwana SOD itu sendiri. Kalau Vitayang kan banyak, ada Vitayang Omega 3, Vitayang susu kolostrum itu saya jadiin satu di kategori Vitayang. Terus seperti Beauty Zen saya kategorikan sendiri, Glen saya kategorikan sendiri. Jadi biar nggak bikin bingung,
saya sesuaikan aja sama kategori yang ada di KKD ID. Ya, oke. Pak, mau nanya, Pak, logo kayak gini gimana, Pak? Super Green Food, Natas, BMC, apa? Ya pokoknya logo-logonya, tulisan-tulisan itu dapat dari mana, Pak? Saya itu screenshot dari apa itu dari katalog produk Keke, saya screenshot, saya crop, habis itu saya remove untuk bisa mendapatkan logo-logo tersebut. Oke, banyak cara untuk bisa nampilkan ya. Intinya Keke Iya, itu punya logo untuk produknya juga ya. Logonya Natas tuh kayak gini Bapak Ibu ya. Logonya SKF kayak gitu. Logonya di mana SOD nanti ada lagi. Nah, misalnya ya kan. Vitayang juga ada lagi. Nah, jadi ini kalau masih nggak paham logo-logonya produknya Keke ini saya mau kasih share sebentar. Punya saya ya. Kebetulan ini saya lihat. Ini ya Bapak Ibu ya, logonya Nates ya, sesuai ini ya. Ini logo Nates. Ini logonya kayak kalau ini saya ngambil ya Bapak Ibu ya. Kayak Clovers dia punya tulisan tuh fontnya seperti itu. Jadi saya crop aja, udah ambil aja. Ini logonya SGF. Nah, ya kayak gitu ya. Nah, berikutnya mungkin ada lagi nggak ya? Karena apa ya, tampilannya lebih rapi aja gitu loh. Nah, ini ya logonya BMC kayak gini. Logonya Vitayang kayak gini. Nah, Pak nemunya gimana, Pak? Ya kalau dari kkd.id ada comot, kalau nggak ada dari cari Google, kalau nggak ya dari yang Bapak Ibu nemu dari apa tokonya orang lain gambarnya ya comot aja sudah apa susahnya gitu kan. Ya itu masukan buat teman-teman untuk masukkan logo produk. Jadi produk itu pun ada logonya lah, tapi dalam bentuk tulisan ataupun ininya halal. Halal ini jangan lupa dimasukin kalau makanan minuman halal ini boleh dimasukin. Bepom ya, Bepom ini kalau kurang jelas ya. Bepom, Bepomnya masukin, Bepom ini masukin ya. Nah, logo toko nih kayak punya saya di sini nih ada namanya Central Price kalau nggak kelihatan ya. Nah, ini Central Price ini loh ya, Central Price ini ada. Ya, ini hal-hal kecil-kecil ya yang dimaksud Pak Wan nanti manfaat-manfaat tadi ya seperti itu ya keunggulannya SGF apa manfaatnya, Nates apa manfaatnya. Ini juga saya tampilkan. Contoh aja seperti ini. Dan pastikan ada tulisannya Bapak Ibu. Ini contohnya apa? Produknya Stopirai. Ya, tulis Stopirai misalnya. Atau misalnya 15 Natas Panty Liner. Nah, ditulis. Ini isinya berapa. Jadi dari gambar pun orang bisa baca. Seperti itu ya. Nah, lanjut, lanjut. Ini lanjut ke Pak Wawan ini. Eh, mungkin ini ada yang mau dibahas, Pak? Atau sudah cukup? ntar tak zoom dulu. Ah, ini tak besarin, tak besarin. Aman, aman. Eh, oh ya, soal logo ya, sebenarnya soal logo produk itu kalau memang sulit mencari, itu bisa ditulis manual aja.